Kukira indah pada waktunya, namun ternyata aku kembali disakitinya. Itulah mungkin kata-kata yang pas untuk berita terhadap aksi penyiraman air keras terhadap seorang mahasiswi asal Kalimantan Barat yang akhirnya terungkap dengan diringkusnya 2 orang pelaku oleh tim Satreskrim Polresta Yogyakarta dalam waktu kurang dari 24 jam, Andi Kumala. Iya, miris sekali. Kedua pelaku masing-masing berinisial S, warga Kuningan, Jawa Barat, yang bertugas sebagai eksekutor, dan pelaku B, mahasiswa S2 asal Kalimantan Barat, sebagai otak kejahatan, yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Penyiraman air keras tersebut telah direncanakan cukup lama, sejak bulan Agustus 2024, karena pelaku ini sakit hati, pemirsa, diputus hubungan dengan korban. Inilah dulu kan istilahnya putus cinta, dukun bertindak. Ini putus cinta, air keras bertindak. Iya, sekarang air keras terus nih. Andi Kumala dan juga pemirsa terus berhati-hati bagaimana aksi semakin keji ya. Apalagi kisah asmara ini berujung maut. Ya, akibatnya korban menderita luka serius pada wajah, tubuh, dan kaki yang saat ini dirawat intensif di RSUP Sarjito. Untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kompol Probo Satrio, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mas Philip dan Mbak Mala. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Kasat. Kita ingin tahu update terkini terkait pengusutan dan juga proses hukum dari kasus ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak Mala. Jadi setelah kejadian pada tanggal 24 Desember, kurang lebih sekira pukul 18.30 tersebut, dalam waktu 3 jam kami sudah bisa mengamankan pelaku mantan pacarnya yang berinisial B ini. Kemudian dari B inilah kita bisa mengamankan pelaku eksekutornya. Pada saat melakukan penyiraman tersebut, sebelumnya tanggal 12 Desember itu si mantan pacar ini mengunggah di Facebooknya dengan mencari seseorang yang mau bekerja apa saja. Kemudian direspon oleh eksekutor ini, saudara S ini. Direspon, ditanya pekerjaannya apa. Selanjutnya percakapan dilanjutkan melalui WhatsApp, melalui WA. Kemudian si mantan pacar ini membuat suatu cerita. Dia berpura-pura mengaku sebagai seorang perempuan bernama Senlung. Kemudian dia mengatakan kepada eksekutor ini kalau dia ini dikhianati oleh suaminya. Kemudian oleh suaminya ini mereka ada hubungan dengan pelakor, sehingga korban ini dianggap sebagai pelakor. Setelah itu terjadilah kesepakatan, si eksekutor ini minta uang 7 juta untuk melakukan aksinya tersebut. Kemudian oleh saudara si B ini, selaku mantan pacar ini, dia menyanggupi namun memberikan uang muka dulu. Jadi untuk biaya operasional, untuk membeli air keras, untuk cek lokasinya, untuk disurvei. Kemudian setelah dilakukan survei sampai 3 kali, keempatnya itu rencananya mau dieksekusi, namun korban tidak ada di kos. Akhirnya setelah pada tanggal 24 hari Selasa itu, jam 3 sore, ini si B ini, mantan pacar ini, memberitahu kepada eksekutornya, si S, bahwa nanti malam kurang lebih pukul 19 korban ini akan berangkat ke gereja. Setelah diberitahu itu pukul 18 jam 6 sore, eksekutor ini datang ke tempat kosnya korban. Kemudian sampai di sana jam 18.30, kemudian ketok pintunya karena tidak dikunci di kosan, kemudian langsung dibuka oleh si S ini selaku eksekutor. Kebetulan saat itu korban baru selesai mandi, persiapan untuk berangkat ke gereja malam Natal. Akhirnya langsung disiramkan aja ke muka dan badannya si korban. Demikian kira-kira, Mbak Mala. Pak Kasat, apakah ada informasi terkait pelaku B ini atau mantan pacar korban ini sakit hatinya karena apa, Pak? Apa karena hanya memang diputuskan atau memang ada kata-kata yang kemudian membuat pelaku B ini merasa sakit hati? Baik, Mas Philip. Jadi begini, hasil pemeriksaan kami, mereka ini dari tahun 2021
itu sudah hubungan pacaran. Kemudian pada bulan Agustus itu karena ada ketidakcocokan, sebetulnya mereka sudah sepakat untuk pisah, pacarannya putus. Namun ternyata saudara B ini tetap tidak mau. Akhirnya pada dari bulan Agustus sampai Desember, awal Desember itu berusaha untuk kembali kepada korban, namun korban tidak mau, korban tetap untuk berpisah. Demikian, Mas Philip. Ya, Pak Kasat, artinya perencanaan ini sudah dilakukan memang dalam waktu yang cukup lama ya? Ini terencana begitu, Pak Kasat? Betul, Mbak Mala. Jadi sejak tanggal 12 Desember itu mulai memposting di FB-nya, di Facebook-nya mantan pacar ini, dia membutuhkan seseorang yang mau bekerja apa saja. Baik. Itu sudah direncanakan nanti teknisnya seperti apa, sehingga eksekutor ini selalu dipandu oleh saudara B ini, mantan pacar ini, nanti menggunakan air keras dan pura-pura sebagai Gojek yang mengantar makanan, karena dibelikan juga jaket yang hijau Gojek itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Mala. Sementara untuk pasal yang akan dikenakan kepada para pelaku seperti apa, Pak? Mengingat tindakan para pelaku ini tentunya akan mengakibatkan efek yang mungkin sangat lama untuk disembuhkan bagi korban, Pak. Baik, untuk pasal kami kenakan penganiayaan berat yang direncanakan, pasal 355, ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Halo? Ya, mungkin bisa diulang lagi Pak Kasat, tadi suaranya tidak terdengar. Baik, jadi untuk pasal yang dikenakan seperti apa? Sangkaan pasal kami kenakan pasal 355 KUHP. 355 KUHP, subsidiar 354 KUHP. Ancaman hukumannya paling tinggi 12 tahun. Demikian, Mbak Malam. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probowo Satrio, atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Pak Kasat. Terima kasih, Pak Kasat. Terima kasih, Mbak Mala.